Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang masih pacaran dengan seorang wanita yang sudah meninggal. Simak kisahnya sampai dia bisa mengikhlaskan pasangannya tersebut. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Hari itu hujan turun sejak pagi. Gerimis yang mengguyur kota kecil di pinggiran Bandung itu seakan tahu bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Gilang duduk sendirian di sebuah warung kopi kayu yang menghadap ke jalan kecil berkelok, tepat di depan hutan pinus yang selalu berkabut. Tanggal di layar ponselnya menunjukkan tanggal 13, bulan yang sama saat ia dan Nadira pertama kali jadian, 2 tahun lalu. Nadira selalu suka hujan. Katanya, hujan menyembunyikan air mata dengan elegan. Dan benar saja, saat Gilang menatap keluar warung sambil menyesap kopi hitam pahit kesukaannya, sosok Nadira datang menyapanya seperti biasa. Dengan jaket merah yang selalu ia pakai, senyum tipis, dan aroma bunga melati yang khas. Ia duduk di bangku seberang, seperti tak pernah pergi. "Hari ini kamu nggak lupa, kan?" tanya Nadira lembut. "Mana mungkin aku lupa ulang tahun kita," jawab Gilang sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kotak kecil dari kantong jaketnya. Sebuah liontin berbentuk daun pinus, yang sudah ia pesan jauh-jauh hari. Nadira menatapnya lama, lalu menggenggam tangan Gilang. Dingin. Tapi Gilang tak berpikir apa-apa. Baginya, Nadira memang selalu punya tangan yang dingin sejak dulu. Mereka bicara banyak hal hari itu. Tentang rencana mereka ke Jogja, tentang skripsi Nadira yang sudah hampir selesai, dan tentang keinginan mereka untuk tinggal di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Hingga sore menjelang malam, Nadira pamit lebih dulu. "Aku harus pulang. Jangan lupa mimpiin aku malam ini," katanya sambil berjalan pelan menuju arah hutan. Gilang hanya tertawa kecil dan melambaikan tangan. Tapi saat ia menoleh ke penjaga warung, lelaki tua itu menatapnya lama. "Kamu ngomong sama siapa tadi, Lang?" Gilang mengernyit bingung. "Nadira, Pak. Pacarku. Masa Bapak lupa?" Namun pria tua itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali menyapu lantai warung dengan wajah yang sulit dibaca. Malam itu, Gilang tidur dengan hati yang hangat. Tak sedikit pun terlintas bahwa dunia yang ia jalani selama sebulan terakhir, ternyata tidak berjalan seperti yang ia kira. Pagi harinya, Gilang bangun dengan perasaan ringan. Seolah mimpi semalam masih menggantung di udara. Ia membuka ponsel dan tersenyum saat melihat notifikasi dari Nadira. Pesan singkat berisi ucapan selamat pagi dan foto bekal makan siang yang katanya sedang ia siapkan. "Nasi goreng dengan irisan cabai merah, favorit Gilang sejak SMA. Ikut makan bareng nanti di Taman Pinus ya," tulis Nadira. Seperti biasa, mereka punya kebiasaan makan siang di Taman Pinus, tempat yang jarang dikunjungi orang karena letaknya agak tersembunyi. Di sana ada kursi batu melingkar di bawah pohon besar. Tempat itu jadi saksi banyak kenangan mereka. Siang itu, Gilang datang lebih dulu. Ia duduk menunggu sambil memainkan kunci liontin yang baru ia berikan kemarin. Tak lama kemudian, Nadira datang dengan bekal di tangan. Mereka makan sambil bercanda, membicarakan hal-hal remeh seperti rasa kerupuk yang terlalu asin atau kenapa kucing warung selalu mengeong ke arah Nadira. Tapi ada satu hal yang mulai terasa ganjil. Saat Gilang hendak membuka kotak nasi, isinya kosong. Ia memandangi Nadira yang tetap tersenyum dan mengunyah, seolah semua baik-baik saja. Gilang tidak ingin merusak suasana. Mungkin Nadira hanya lupa mengisi bekal itu, pikirnya. Namun keanehan lain kembali muncul. Ponsel Nadira tak pernah terlihat. Padahal biasanya ia sibuk memotret makanan atau mengirim pesan sambil makan. Kini, tangannya hanya menggenggam kotak kosong, sambil tersenyum pada Gilang. Malamnya, Gilang iseng membuka galeri foto di ponselnya. Ia ingin menyimpan foto Nadira saat makan tadi.
Tapi tak ada satupun gambar yang terekam. Bahkan, pesan-pesan Nadira hari itu menghilang begitu saja. Merasa aneh, Gilang menelepon Nadira. Tidak aktif. Ia membuka kembali chat mereka, namun layar hanya menampilkan percakapan sampai sebulan lalu. Setelah itu, kosong. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya gangguan sinyal atau error pada aplikasinya. Tapi tiba-tiba, muncul satu pesan baru dari Nadira. Aku masih di sini. Tapi nggak semua bisa kamu lihat. Gilang terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Tapi tak lama, pesan tersebut ikut lenyap, seolah tak pernah dikirimkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin membingungkan bagi Gilang. Setiap pagi, Nadira masih mengirim pesan. Kadang dengan foto pemandangan, kadang dengan kata-kata manis yang terasa sangat nyata. Tapi saat ia mencoba membalas, pesan itu selalu gagal terkirim. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya masalah aplikasi? Atau ia yang terlalu lelah dan mulai berhalusinasi? Tapi tidak. Nadira hadir, nyata, dan masih menemuinya setiap hari. Sore itu, Gilang memutuskan untuk mengunjungi rumah Nadira. Sebuah rumah tua berwarna biru muda yang berdiri di tengah kebun kecil. Ia sudah sering ke sana, bahkan dekat dengan keluarga Nadira. Namun saat ia mengetuk pintu, yang membukakan adalah ibu Nadira, Bu Rika, dengan wajah sayu dan mata bengkak. Bu, Nadira ada? Tanya Gilang. Ibu Nadira menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Masuk dulu, Lang, ucapnya pelan. Di ruang tamu, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada suara tawa, tidak ada aroma masakan dari dapur. Di meja tengah, berdiri sebuah bingkai foto besar. Gilang melangkah mendekat, dan darahnya terasa berhenti mengalir saat melihatnya. Itu foto Nadira. Dengan senyum terbaiknya. Di bawah foto itu, tertulis nama lengkapnya, lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal meninggal. Tanggal itu, 1 bulan yang lalu. Tepat di hari ulang tahun hubungan mereka. Bu, ini apa? Suara Gilang gemetar. Ibu Nadira hanya menangis. Kami nggak tahu harus bilang apa, Lang. Kamu tiba-tiba hilang dari rumah sakit waktu itu. Kami pikir kamu udah tahu. Gilang terdiam. Dunia terasa berguncang. Ia mencoba memahami ucapan Bu Rika. Rumah sakit? Apa maksudnya? Bukankah selama ini ia masih bersama Nadira? Dengan suara tercekat, Bu Rika menjelaskan. Nadira mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke tempat Gilang. Motor yang dikendarainya ditabrak truk di tikungan tajam dekat hutan pinus. Saat itu Nadira hendak memberi kejutan untuk ulang tahun hubungan mereka. Gilang ditemukan pingsan di Taman Pinus, tak jauh dari lokasi kecelakaan. Tapi, aku masih lihat dia. Masih ngobrol, masih jalan bareng, ucap Gilang lirih. Bu Rika menunduk. Lang, mungkin ada alasan kenapa kamu masih bisa melihatnya. Tapi kamu juga harus mulai menerima. Namun Gilang tidak bisa menerima begitu saja. Ia beranjak dari rumah itu dan berlari ke hutan pinus. Dadanya sesak. Udara terasa dingin menusuk. Di sanalah, di tempat duduk batu yang biasa mereka tempati. Nadira sudah menunggu. Masih dengan jaket merah dan senyum lembutnya. Gilang hanya bisa berdiri menatapnya. Untuk pertama kalinya, sosok Nadira terlihat berbeda. Malam itu, Gilang tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan kejadian yang tak masuk akal. Jika benar Nadira telah tiada, lalu siapa yang menemaninya selama ini? Siapa yang menyapanya di warung kopi, makan bersamanya di Taman Pinus, dan mengiriminya pesan setiap pagi? Keesokan harinya, Gilang memutuskan untuk tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di kamar, menatap ponsel yang entah kenapa kini terasa begitu asing. Chat dari Nadira masih ada, tapi semua pesan terlihat kabur. Huruf-hurufnya memudar, seolah perlahan-lahan terhapus oleh waktu yang menolak untuk membiarkannya tetap nyata. Siang menjelang sore,
Gilang berdiri di depan cermin besar yang menempel di pintu lemari pakaiannya. Ia berdiri lama di sana, menatap dirinya sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah halusinasi. Lalu ia mengingat sesuatu. Beberapa hari terakhir, setiap kali Nadira bersamanya, mereka tak pernah bercermin. Bahkan saat mereka duduk berdua di warung, atau berjalan di sepanjang jembatan tua dekat hutan, bayangan di cermin atau di air, hanya memperlihatkan dirinya seorang diri. Dengan napas terengah, Gilang membuka galeri ponselnya lagi. Ia mencoba mengingat momen-momen tertentu, lalu mencocokkannya dengan foto yang pernah ia ambil. Tapi di semua foto itu, hanya ada dia. Tidak ada Nadira. Tidak pernah ada Nadira. Tangannya gemetar saat membuka rekaman video yang diam-diam ia buat 2 hari lalu, saat mereka berdua duduk di Taman Pinus. Ia ingat betul Nadira tertawa saat itu, bahkan sempat menggenggam tangannya. Tapi saat video itu diputar, hanya ada Gilang. Duduk sendiri. Berbicara pada udara kosong. Perutnya terasa mual. Ia memutar video lain, dan hasilnya tetap sama. Dalam semua rekaman, Gilang selalu sendiri. Panik, ia mengirim pesan ke nomor Nadira. Tapi layar menunjukkan notifikasi yang tidak biasa, nomor ini tidak terdaftar. Seketika, pintu kamarnya terbuka pelan. Suara langkah kaki mendekat. Gilang menoleh. Nadira berdiri di sana. Diam. Dengan mata yang tidak berkedip. Jaket merahnya kini tampak lusuh, dan ada bekas sobekan di bagian lengan. Sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Aku nggak pernah pergi, Lang, bisik Nadira. Gilang membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Jantungnya berdegup keras, seakan ingin keluar dari dadanya. Ia tahu. Ini bukan lagi mimpi. Bukan juga halusinasi. Tapi sesuatu yang jauh lebih nyata, dan jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan. Hampir seminggu berlalu sejak Gilang mengetahui kebenaran itu. Tapi bukannya menjauh, Nadira justru semakin sering muncul. Ia datang saat pagi, menyambut Gilang seperti biasa. Ia hadir saat malam, duduk di sisi ranjang dengan senyum yang dulu menenangkan, kini justru membuat udara kamar terasa dingin dan berat. Gilang mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi padanya waktu itu? Mengapa ia tak mengingat apapun tentang kecelakaan itu? Jawaban itu membuatnya memutuskan satu hal. Ia harus kembali ke tempat kecelakaan. Tikungan yang disebut Burika. Tempat di mana segalanya berubah. Siang itu, ia mengendarai motornya menyusuri jalanan sempit yang mengarah ke hutan pinus. Langit berawan. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyelusup ke dalam jaketnya. Setibanya di tikungan yang dimaksud, Gilang menghentikan motornya. Ia turun pelan, memandangi aspal yang tampak biasa saja. Tapi hatinya bergemuruh. Ada semacam tekanan tak terlihat di tempat itu. Seolah udara di sana menyimpan kenangan yang tak mau dibuka kembali. Ia berjalan pelan ke sisi jalan, tempat semak tumbuh liar. Dari balik semak itulah, ia melihat sesuatu. Sebuah helm pecah. Terselip di antara rumput tinggi. Dan tak jauh dari situ, masih ada bekas garis kapur berwarna putih, samar, tapi cukup jelas membentuk tubuh manusia. Napas Gilang tercekat. Ia lututnya goyah, tapi ia tetap melangkah mendekat. Di samping helm itu, ada seutas pita merah yang sangat ia kenali. Pita rambut Nadira. Yang katanya hilang beberapa minggu lalu. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di belakangnya. Kamu datang ke sini juga, akhirnya. Gilang menoleh cepat. Nadira berdiri tak jauh di belakangnya. Tapi kali ini, wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Tidak seperti biasa. Kamu tahu, Lang, ucap Nadira pelan. Aku cuma pengen bilang selamat tinggal. Tapi kamu nggak pernah sadar. Jadi aku terus di sini. Menunggu kamu sadar sendiri. Gilang terdiam. Tak tahu harus bicara apa. Nadira melangkah mendekat. Perlahan. Tidak menyeramkan.
Tidak juga menakutkan. Tapi justru, menyayat hati. Kamu kuat, Lang. Kamu harus kuat, katanya sambil menatap mata Gilang dalam-dalam. Hujan mulai turun pelan. Membasahi daun-daun pinus. Membasahi tanah tempat cinta mereka dulu tumbuh, dan tempat segalanya berakhir. Malam itu, Gilang pulang dengan tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena hatinya mulai retak oleh kenyataan yang tak bisa dihindari lagi. Ia kembali membuka semua pesan dari Nadira. Kali ini, bukan untuk mencari alasan, tapi untuk mencoba menerima. Ia menemukan satu folder tersembunyi di galeri ponselnya. Folder itu bernama, Untuk Gilang. Entah kapan dibuatnya. Di dalamnya, hanya ada satu file suara. Dengan ragu, Gilang menekan tombol play. Suara Nadira terdengar lirih di tengah sunyi malam. Hai, Lang, kalau kamu dengar ini, berarti aku sudah nggak bisa temenin kamu kayak dulu. Tapi aku harap, kamu tetap bisa hidup dengan senyum kayak yang aku kenal dulu. Gilang tak mampu membendung air matanya. Suara itu terasa nyata. Terasa dekat. Seolah Nadira benar-benar sedang duduk di sebelahnya. Aku tahu kamu nggak suka ditinggal. Tapi kadang, ada hal yang nggak bisa kita lawan. Kalau kamu merasa kehilangan, biarin aja. Rasain. Tapi jangan biarin rasa itu bikin kamu lupa siapa kamu sebenarnya. Setelah file itu selesai, Gilang hanya duduk dalam diam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Di luar, langit Bandung diguyur hujan yang tak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Angin menerpa daun-daun, seperti bisikan yang membawa pesan dari tempat yang tak kasat mata. Keesokan paginya, Gilang pergi ke perpustakaan kampus. Ia ingin mengalihkan pikiran. Tapi ketika ia sedang mencari buku tentang psikologi kehilangan, matanya terpaku pada satu nama di daftar anggota perpustakaan digital. Nadira Putri Ardiansyah. Rasa penasaran membuat Gilang mengeklik profil itu. Terakhir aktif, 2 hari yang lalu. Tangannya gemetar. Ia melihat daftar aktivitas. Buku terakhir yang dipinjam, menerima kehilangan tanpa harus melupakan. Tanggal peminjaman itu sama persis dengan hari Nadira datang ke Taman Pinus, membawa nasi goreng yang tak pernah benar-benar ada. Gilang berdiri pelan. Tubuhnya lemas. Ia menutup layar komputer, lalu keluar dari perpustakaan dengan langkah gontai. Di tangga depan gedung, sosok Nadira kembali muncul. Duduk dengan santai, seperti biasa. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Matanya tak lagi memancarkan semangat yang sama. Aku harus pergi, Lang, bisiknya pelan. Tapi aku nggak akan pergi sebelum kamu siap. Gilang menatapnya. Lama. Di dalam dirinya, masih ada keraguan. Tapi juga mulai tumbuh pengertian. Dan dari kejauhan, suara bel kampus berbunyi. Panjang. Seolah menjadi pertanda bahwa waktunya mulai berpindah. Dari mencintai, menjadi mengikhlaskan. Hari itu, Gilang memberanikan diri membuka kembali laci lemari yang selama ini ia hindari. Di dalamnya tersimpan kenangan yang tak sanggup ia hadapi sejak hari kecelakaan. Surat-surat kecil, gantungan kunci berbentuk boneka kelinci, dan sebuah kamera analog yang dulu sering mereka gunakan saat jalan-jalan. Dengan hati-hati, Gilang membuka isi kamera itu. Masih ada satu roll film yang belum dicuci. Ia membawa film itu ke studio cetak foto tua di dekat pasar, tempat langganan Nadira dulu mencetak hasil jepretan mereka. Pemilik studio, Pak Heri, seorang pria sepuh berambut putih, menyambut Gilang dengan senyum ramah. Tapi senyumnya hilang saat melihat roll film yang dibawa Gilang. Ini film terakhir yang dibawa Nadira sebelum kejadian itu, ucapnya pelan. Gilang menelan ludah. Bisa dicetak, Pak? Pak Heri mengangguk, lalu masuk ke ruang belakang. Beberapa saat kemudian, ia keluar membawa beberapa lembar foto. Gilang mengambilnya satu persatu. Foto-foto itu memperlihatkan momen mereka berdua, tertawa di Taman Pinus, berboncengan melewati kebun teh, duduk di warung kopi pinggir jalan.
Tapi ada satu foto yang membuat jantung Gilang seakan berhenti berdetak. Itu foto Nadira. Berdiri sendirian di tengah tikungan jalan, tempat kecelakaan itu terjadi. Di belakangnya, samar-samar tampak Gilang, tergeletak di pinggir jalan. Foto itu tak mungkin diambil oleh mereka. Tak ada tripod, tak ada orang ketiga. Tapi hasil fotonya sangat jelas. Bahkan, terlalu jelas. Ada yang aneh ya, Gilang? Tanya Pak Heri lirih. Gilang hanya mengangguk. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggiran foto itu, dan pada saat itu juga, hawa dingin menyelimuti ruangan studio. Sebuah suara berbisik lembut di telinganya. Aku nggak pernah pergi terlalu jauh. Tapi kamu harus melangkah, Lang. Suara itu, suara Nadira. Gilang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Pak Heri menatapnya dengan pandangan penuh iba. Terkadang, kenangan yang terlalu kuat bisa bikin jiwa mereka nggak bisa tenang. Tapi yang bisa melepaskan, cuma kamu. Dengan foto-foto itu di tangan, Gilang pulang ke rumah. Ia duduk di kamar, menatap potret terakhir Nadira lama sekali. Kemudian, ia mengambil satu kertas kecil. Sebuah surat yang sempat ia tulis namun tak pernah ia berikan. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Kalau kamu harus pergi lebih dulu, jangan lupa pulang sebentar, biar aku bisa pamit dengan benar. Mata Gilang berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena luka. Tapi karena ia tahu, waktunya semakin dekat. Sore itu, langit Bandung tertutup awan kelabu. Hutan pinus yang dulu jadi tempat favorit Gilang dan Nadira, kini tampak lengang dan sunyi. Daun-daun kering berjatuhan seperti bisikan waktu yang menua, dan di tengah rimbunnya pepohonan, Gilang berdiri dengan raut wajah yang tak lagi sama. Tangannya menggenggam erat foto Nadira dan sepucuk surat yang sudah lama ingin ia bacakan. Ia mengenakan jaket yang dulu sering dipinjam Nadira, masih ada aroma samar parfum yang ia kenal betul. Tak lama kemudian, sosok Nadira muncul dari balik pohon. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans. Wajahnya teduh. Tapi kali ini, ada kesedihan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Makasih udah datang lagi ke sini, Lang, ucapnya pelan. Gilang tak menjawab. Ia hanya menatap Nadira dalam diam. Ada begitu banyak hal yang ingin ia sampaikan, tapi semua tertahan di tenggorokan. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, aku nemu surat yang pernah aku tulis buat kamu. Waktu kita ribut kecil soal masa depan. Nadira tersenyum tipis. Aku pengen dengar. Dengan tangan gemetar, Gilang membuka lipatan kertas tua itu, dan mulai membaca. Dir, kalau suatu hari nanti kita nggak bisa jalan bareng lagi kayak sekarang, aku harap kita masih bisa saling doain dari jauh. Karena aku tahu, yang namanya cinta sejati, kadang nggak harus saling genggam. Tapi cukup saling jaga, meski cuma lewat kenangan. Suasana hutan menjadi sunyi sekali. Angin berhenti sejenak, seperti turut menyimak kata-kata yang dibacakan dengan suara bergetar. Nadira menatap Gilang lama. Lang, aku udah lama nunggu kamu siap baca itu. Sekarang, aku bisa pergi. Gilang menggeleng, air matanya menetes. Tapi aku belum siap kehilangan kamu. Kamu nggak pernah benar-benar kehilangan aku, Lang. Selama kamu ingat aku masih di situ. Tapi kalau aku terus di sini, kamu nggak akan bisa hidup dengan tenang. Aku nggak pengin itu. Gilang perlahan menghampirinya. Mereka berdiri begitu dekat. Tapi saat ia mengulurkan tangan, Nadira mundur setapak. Aku harus pergi, Lang, bisiknya. Dan kamu harus terus hidup. Langit perlahan berubah merah keemasan, seperti senja yang tahu waktunya harus berakhir. Dan di tengah cahaya lembut itu, tubuh Nadira mulai memudar. Seperti kabut yang perlahan terangkat dari bumi. Wajahnya tetap tersenyum. Damai. Dan untuk terakhir kalinya, Gilang berkata lirih, aku ikhlas, Dir. Nadira menutup mata, lalu lenyap. Tak ada suara. Tak ada gemuruh. Hanya keheningan,
dan rasa tenang yang belum pernah Gilang rasakan selama berminggu-minggu. Ia duduk di tanah berlumut, menatap langit yang kini mulai cerah. Untuk pertama kalinya, hutan pinus itu terasa hangat. Dan di tempat Nadira berdiri tadi, tertinggal sehelai pita merah, yang kini terbang pelan, di bawah angin menuju langit. Beberapa hari setelah perpisahan di Taman Pinus, suasana di sekitar Gilang mulai berubah. Rumahnya yang dulu terasa sepi dan berat, kini mulai terasa lebih ringan. Seolah-olah ada ruang baru untuk bernapas, ruang untuk hidup kembali. Setiap pagi, Gilang bangun tanpa rasa takut atau kosong. Ia mulai mengerjakan hobinya yang dulu sempat terlupakan, menggambar dan menulis lagu. Di meja belajar, sebuah bingkai foto Nadira berdiri di samping laptopnya. Bukan lagi sebagai pengingat kesedihan, melainkan sebagai pengingat cinta yang pernah mereka bagi. Suatu sore, saat hujan mulai turun pelan, Gilang duduk di beranda sambil menatap tetesan air yang mengalir di daun-daun jendela. Ia teringat kata-kata Nadira, tentang bagaimana rasa kehilangan harus dirasakan tapi tak boleh membelenggu. Di luar, suara hujan dan gemerisik daun menciptakan harmoni alami yang menenangkan. Dalam hening itu, Gilang merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, keterbukaan untuk melanjutkan hidup. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Gilang membuka pesan itu. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Hidup adalah perjalanan yang tak berujung. Tetaplah berjalan, Gilang. Pesan singkat itu membuatnya tersenyum. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Sebuah tanda dari langit bahwa Nadira telah tenang, dan kini saatnya Gilang juga menemukan kedamaian. Langit di atas Bandung mulai cerah. Pelangi muncul di antara awan gelap yang masih tersisa. Seperti janji baru yang menunggu untuk ditepati. Dan dengan langkah mantap, Gilang berdiri, siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak perpisahan itu. Gilang mulai menerima kenyataan dan belajar menikmati hari-harinya yang baru. Meski begitu, jejak-jejak kenangan dengan Nadira masih sering hadir dalam mimpinya dan dalam tiap sudut kota Bandung yang mereka pernah singgahi bersama. Suatu hari, saat berjalan di sekitar pasar tradisional, Gilang menemukan sebuah warung kecil yang menjual pernak-pernik unik. Di salah satu etalase, matanya tertumbuk pada sebuah gelang tangan berwarna merah, sama persis seperti yang pernah dipakai Nadira. Tanpa sadar, Gilang membeli gelang itu dan membawanya pulang. Ia merasa seolah-olah Nadira mengirimkan sebuah pesan bahwa ia tetap ada, meski tak lagi terlihat. Malamnya, Gilang duduk di depan jendela kamar, gelang itu melingkar di pergelangan tangannya. Ia mengingat semua tawa, canda, dan saat-saat sederhana yang pernah mereka bagi. Ia tersenyum sambil menahan haru. Dalam hatinya, Gilang berjanji untuk terus mengenang Nadira dengan cara yang indah, bukan dengan kesedihan yang menghancurkan. Kehidupan memang terus berjalan, dan setiap kenangan, seperti gelang merah itu, menjadi pengikat yang menguatkan langkahnya ke depan. Malam itu, suasana di kamar Gilang begitu sunyi. Lampu redup menerangi sudut-sudut ruangan. Angin malam berhembus lembut dari jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma segar dari taman di luar. Tiba-tiba, Gilang merasa ada yang berbeda. Ia mendengar bisikan pelan, seolah ada suara yang memanggil namanya. Suara itu begitu lembut dan familiar, membuat bulu kuduknya berdiri. Lang, suara itu mengalun, hampir seperti lagu yang tak pernah usai. Gilang menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu suara itu bukan dari dunia nyata, tapi kehadiran yang selama ini selalu ada dalam hidupnya. "Dir," ucapnya lirih. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. "Aku selalu di sini, nggak pernah pergi jauh." Gilang tersenyum. Meskipun ia tahu Nadira sudah pergi, tapi suara itu memberinya kekuatan dan ketenangan. Malam itu, Gilang memahami bahwa cinta mereka memang tak terputus oleh waktu dan ruang. Ia bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lapang, sambil tetap menyimpan bisikan cinta itu dalam jiwa. Hembusan angin malam menjadi saksi bisu,
bahwa cinta sejati memang abadi. Pagi itu, Gilang berdiri di depan cermin kamar. Wajahnya tampak lebih tenang daripada beberapa minggu yang lalu. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, siap melangkah keluar menjemput hari baru. Setelah semua yang terjadi, Gilang tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih ada banyak mimpi yang ingin ia kejar, dan banyak kenangan yang akan terus menguatkannya. Di luar, sinar matahari perlahan menembus awan, menyinari jalanan Bandung yang mulai sibuk. Suara burung berkicau dan deru kendaraan menjadi musik pengiring langkahnya. Gilang menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dengan penuh keyakinan. Di dalam hatinya, ada sebuah cahaya baru yang tumbuh, cahaya harapan dan penerimaan. Ia tahu, meski Nadira telah pergi, cinta mereka akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah cerita indah yang tak pernah berakhir, bahkan ketika waktu terus berjalan. Dengan senyum yang tulus, Gilang menatap ke depan. Menyambut hari dengan hati yang siap menerima segala yang akan datang. Malam menjelang, Gilang duduk di bangku taman yang dulu sering ia kunjungi bersama Nadira. Udara malam yang sejuk membelai wajahnya, membawa rasa damai yang baru ia temukan. Ia membuka buku catatan kecil yang selama ini ia simpan. Di sana tertulis puisi dan cerita tentang perjalanan hidupnya bersama Nadira. Setiap kata adalah pengingat tentang cinta, kehilangan, dan keberanian untuk melangkah maju. Dalam keheningan malam, Gilang merasa seolah Nadira ada di sampingnya, menemaninya tanpa harus terlihat. Ia tahu, hidup akan terus berjalan dengan segala suka dan dukanya. Namun, setiap jejak langkah yang ia ambil kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mengenang cinta yang pernah ia miliki. Dan dengan hati yang terbuka, Gilang siap menjalani hari esok, dengan kenangan indah yang selalu menguatkannya. Di pagi yang cerah, Gilang berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di Taman Pinus. Angin berhembus lembut, membawa aroma segar dan sejuk yang menenangkan jiwa. Di ujung jalan, ia berhenti dan menatap langit luas yang membentang di atasnya. Di sanalah, ia merasa benar-benar bebas, bebas dari rasa kehilangan, dan siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Gilang mengeluarkan pita merah yang dulu pernah dikenakan Nadira, kini menjadi simbol cinta mereka yang abadi. Dengan penuh harap, ia melepas pita itu ke udara, membiarkannya terbang tinggi mengikuti angin. Dalam hatinya, Gilang tahu bahwa walau Nadira sudah pergi, kisah mereka akan tetap hidup, dalam setiap detik waktu, dalam setiap napas yang ia hembuskan. Kisah itu berakhir dengan damai, bukan karena perpisahan, tapi karena cinta yang mengajarkan arti ikhlas dan keberanian untuk melangkah ke depan. Langit Bandung bersinar terang, menyambut sebuah awal baru yang penuh harapan.